Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa 18 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-6. Diambil Injil Markus, bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidaklah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Yesus menyebutkan ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mereka kaget. Padahal mereka tahu sebelumnya. Mereka hanya membawa 1 buah roti saja. Tetapi mereka khawatir kalau mereka itu kelaparan selama perjalanan. Ketakutan ini membuat mereka itu tidak fokus mengenai perkataan Yesus. Padahal belum lama sebelumnya, bahwa kita tahu Yesus telah melakukan beberapa mujizat pengadaan roti. Yang terakhir Yesus lakukan adalah memberi makan 4.000 orang, dan sebelumnya memberi makan 5.000 orang. Yesus sedikit marah kepada para murid karena mereka khawatir akan hal-hal duniawi. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Sebenarnya yang menjadi perhatian Yesus adalah keadaan yang tidak baik-baik saja yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodes. Maka pada saat itu Yesus menggunakan istilah ragi sebagai bentuk dalam keadaan tidak baik yang terjadi pada saat itu di kalangan mereka. Kenapa ragi digunakan untuk menunjukkan hal yang tidak baik? Kalau kita melihat dari proses pembuatan roti ya, salah satu bahan yang digunakan adalah ragi. Bagaimana ragi itu membuat roti itu bisa berkembang dan kelihatan lebih bagus serta menjadikan roti itu lembut. Nah, hal semacam ini dilihat Yesus adalah sebuah kepura-puraan, bahwa kalau kita tidak memberi ragi, dia akan keras. Roti itu bentuknya juga tidak menarik. Ini sama halnya dengan kepura-puraan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodes. Seperti ragi yang meracuni bangsa Israel dari dalam demi kepentingan pribadi mereka. Ragi dari Farisi adalah kepura-puraan.
Mereka secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam agama, tetapi tidak mengabaikan hal-hal rohani yang mendasar, yang lebih penting. Lalu untuk ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai dengan kesenangan dan ambisi politik. Dari perikop ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita menyelaraskan antara iman kita dengan kehidupan nyata dalam diri kita. Mungkin sudah ada dalam diri kita dari sejak kecil bahwa kita untuk mencintai sesama kita. Namun mungkin belum ada motivasi atau gerakan nyata yang harus kita lakukan. Kalau kita memang belum sempat mengalahkan ego dalam diri kita, mari kita melihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita tidak lagi menggunakan ragi dari orang-orang Farisi dan Herodes dalam hidup kita? Mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.